Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kenalkan, nama saya Resti Ropika Ayu dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan di Universitas Garut. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumpun-rumpun model pembelajaran perilaku. Mari kita simak penjelasan saya. Rumpun-rumpun model pembelajaran perilaku. Model-model learning pada rumpun ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada perilaku, teori perilaku seperti teori belajar, teori bersosial, modifikasi perilaku, atau perilaku terapi. Model pembelajaran rumpun ini mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan untuk meningkatkan secara efektif sehingga berbentuk pola perilaku yang akan dilakukan. Ada beberapa model pada rumpun pembelajaran ini. Jenis pada rumpun model ini yang pertama adalah ketuntasan belajar, instruksi langsung, dan teori pembelajaran sosial. Karakteristik modelnya, bahan yang akan dipelajari dipecah dalam unit-unit yang sederhana sehingga yang kompleks. Materi yang dipelajari umumnya dipelajari secara individual melalui berbagai media. Ada jenis yang kedua adalah kontrol diri. Model pembelajaran ini mengandalkan bagaimana siswa harus berperilaku dan siswa belajar dari dampak perilaku tersebut, serta dapat mengendalikan lingkungan sehingga perilaku tersebut dapat produktif. Yang ketiga ada belajar dari simulasi. Dalam situasi tertentu, individu akan memodifikasi perilakunya sesuai dengan masukan yang diterima dari lingkungan. Mereka akan menata lingkungannya dan pola-pola responnya dengan masukan-masukan dari lingkungannya. Nah, yang terakhir ada kondisi belajar. Model ini diharapkan pada hasil belajar, apa yang diharapkan dari tugas atau fungsi instruksional guru. Nah, sekarang ada karakteristik umum dari setiap rumpun model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menguraikan prosedur yang sistematis dalam pengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan bekerja sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, karakteristik yang pertama ada karakteristik umum model pemrosesan informasi. Prinsip pada pengelolaan informasi oleh manusia dengan memperkuat dorongan-dorongan internal atau dari dalam dirinya untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mencari jalan keluarnya, serta mengembangkan bahasa untuk mengungkapkannya. Contohnya, menekankan pada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk memproses informasi. Dalam rumpun model pembelajaran informasi ini, terdapat 7 model pembelajaran, yaitu yang pertama, pencapaian konsep atau content-attainment. Terus, berpikir induktif, latihan penelitian, pemandu awal atau memorisasi, pengembangan intelek, dan penelitian ilmiah. Untuk karakteristik yang kedua adalah karakteristik umum model personal. Yang pertama ada proses pendidikan sengaja dilakukan yang kemungkinkan seseorang dapat memahaminya diri sendiri dengan baik dan tanggung jawab untuk pendidikan dan kreatif untuk mencapai kualitas hidupnya yang lebih baik. Untuk yang kedua lagi, memusatkan perhatian pada pandangan seseorang dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga manusia semakin sadar dan bertanggung jawab atas tujuan hidupnya masing-masing.
Dalam rumpun model personal ini terdapat 4 model pembelajaran. Yang pertama adalah pengajaran tanpa arahan, di mana siswa atau peserta didik mengeksplor dirinya sendiri tanpa pengarahan dari siapapun. Terus yang kedua adalah model sinektik. Terus yang ketiga latihan kesadaran. Yang keempat pertemuan di kelas. Nah, untuk karakteristik yang ketiga adalah karakteristik umum model interaksi sosial. Yang pertama menitik beratkan pada pengembangan kemampuan kerjasama pada siswa. Berdasarkan pada 2 asumsi pokok. Yang pertama, masalah-masalah sosial yang diidentifikasi dan dipecahkan atas dasar dan melalui kesepakatan-kesepakatan dengan menggunakan proses-proses sosial. Terus, yang kedua adalah proses sosial yang demokratis perlu dikembangkan untuk melakukan perbaikan masyarakat dalam arti seluas-luasnya secara built-in dan terus-menerus. Dalam rumpun model interaksi sosial ini terdapat 5 model pembelajaran, yaitu investigasi kelompok atau group investigation, bermain peran atau role playing, penelitian jurisprudensial atau jurisprudential inquiry, latihan laboratoris atau laboratory training, dan penelitian ilmu sosial. Nah, untuk yang terakhir, ia adalah karakteristik umum model sistem perilaku yang mungkin saya jelaskan atau materi saya. Di sini adalah model sistem perilaku itu mementingkan penciptaan sistem lingkungan belajar yang memungkinkan terciptanya sistem lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi tingkah laku secara efektif sehingga terbentuk pola tingkah laku yang tindakan. Terus yang kedua adalah memusatkan perhatian pada perilaku yang terobservasi dan metode dan tugas yang diberikan dalam rangka mengkomunikasikan keberhasilan. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan pada materi rumpun model perilaku ini. Maaf bila banyak ada kesalahan ada di diri saya, kebenaran hanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, bye bye. 8 menit 20. Ayo semuanya, jadi bye bye. Semenit lagi. Ini tugasnya harus 10 menit, tapi ini masih kurang semenit. Jadi saya terus akan mengobrol sampai 10 menit pas. Apakah sudah? Sudah nggak sih ini? Encan. Jadi apalagi ya? Mungkin aduh, aku bingung lagi. Pokoknya gitu deh. Pokoknya assalamualaikum ya. Terima kasih. Assalamualaikum lagi. Bye bye.